keadaan baik-baik saja ya. Sehat semuanya ya. Nah, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Ini sarapan apa di rumah sebelum berangkat sekolah? Tempe sama sayur. Saskia? Roti. Surti ini apa? Jajan. Ya. Ibu harapkan kalian sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan ya, biar konsentrasi belajarnya ya. Nah, silakan kembali ke tempat ya. Anak-anak, ada yang nak masuk? Ada. Siapa yang nak masuk? Ya, ibu akan absen dulu ya. Sekarang yang ibu panggil tolong angkat tangan atau jawab hadir ya. Dimulai dari Tiwi. Hadir. Terus Debbie. Hadir. Surtini. Hadir. Terus Krista. Sudah. Oh, udah hadir ya Krista. Sri Wahyuni. Hadir. Aditya. Hadir. Terus Putu Juniarte. Hadir. Terus Sri Purnami. Hadir. Hadir ya. Terus Saskia. Hadir. Wina Budiartini. Hadir. Wina Anindiani. Hadir. Hadir. Terus ada yang belum dipanggil? Oh ya, siapa itu? Deliana ya? Ya, anak-anak udah semua ya yang hadir. Terima kasih ya anak-anak semua, kalian sudah hadir di sekolah dan semangat untuk belajar ya. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa kalian lakukan apa anak-anak? Berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin berdoa ke depan? Ya, silakan Dewi. Pimpin teman-temannya berdoa ya. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Om Awigenang Asunang Besidang. Om Sidirastu Tahastu Swahe. Berdoa selesai. Terima kasih ya Tiwi sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, semuanya kembali duduk ya. Nah, apa fungsi berdoa anak-anak? Apa Debbie? Fungsi berdoa? Iya, bagus sekali ya. Nah, fungsi berdoa itu adalah biar dalam kita nanti belajar dilancarkan ya. Nah, untuk menambah semangat lagi kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional ya. Nah, silakan kalian berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Semua bisa ya? Bisa. Kalian menyanyi dengan suara yang keras. Harus.
Nah, anak-anak, setelah kalian bernyanyi, bagaimana perasaan kalian? Nah, fungsi dari menyanyikan lagu nasional tadi adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian kepada nusa dan bangsa, ya. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan tepuk PPK seperti biasa, ya, sebelum belajar, ya. Silakan, siapa yang mau memimpin ke depan untuk melakukan tepuk PPK? Dewi lagi? Coba Dewi, ya. Dewi memimpin temannya untuk melakukan tepuk PPK. Ya. Tepuk PPK 2 kali. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tangan dulu untuk Dewi, ya. Yang lain juga duduk, ya. Anak-anak, itu sekarang Bu Guru mau bertanya, ya. Padahal kan kalian membantu ibu di rumah untuk masak. Nah, bagaimana? Siapa? Pernah? Nah, ya. Bantu apa? Oh, ngocokin telur, ya. Nah, jika ibu kalian memasak sayuran atau masak yang makanan yang lain, ya, kalau biar tidak hambar itu diisi apa, ya? Garam, ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu tentang perubahan wujud benda dalam proses pembuatan garam. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, nah, yang pertama itu ibu harapkan, ya, dengan menyimak gambar kalian bisa menganalisis kalimat keterangan sesuai gambar, ya. Kemudian dengan menyimak video, ibu harapkan kalian bisa menyimpulkan informasi penting terkait perubahan wujud benda pada proses pembuatan garam. Kemudian yang ketiga, nah, dengan berdiskusi kelompok, ibu harapkan kalian bisa mampu merangkaikan cerita sesuai dengan urutan, ya. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi kelompok, ibu harapkan kalian bisa mempresentasikan hasil informasi penting terkait perubahan wujud pada proses pembuatan garam, ya. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru ada sesuatu, ya. Anak-anak, Bu Guru bawa sesuatu. Bu Guru bawa apa ini? Garam. Siapa yang mau mencicipi? Coba Aditya, ya, cicipi, ya. Coba cicipi sedikit. Nah, jangan banyak-banyak. Bagaimana rasanya, Adit? Bagaimana rasanya, Adit? Asin, ya. Coba sekarang Tiwi. Bagaimana rasanya? Asin. Nah, tadi, ya, katanya Adit sama Tiwi, garam itu rasanya asin, ya. Nah, Bu Guru mau tanya, kok bisa asin, ya? Iya, pinter sekali, ya. Tiwi pinter sekali, jawabnya bagus. Karena tadi kata Tiwi, katanya kenapa garam itu asin? Karena berasal dari laut. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian lebih paham bagaimana proses pembuatan garam, kalian lihat tayangan di depan, ya. Kalian kita baca sama-sama, ya. Ayo dimulai baca. Petani menyiapkan peta
sudah tadi membaca bagaimana proses pembuatan garam ya. Nah, sekarang siapa yang bisa ya menunjukkan kalimat keterangan waktu ya. Yang mana yang nomor berapa? Coba angkat tangan. 3. Saskia? Ya, coba baca dulu ya. Yang mana menunjukkan keterangan waktu. Setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berikut Berakhir. garam segera dipanen. Ya. Nah, sekarang yang mana kalimatnya itu menunjukkan keterangan waktu? Yang mana? Yang mana? Setelah sekitar 210 hari. Iya. 210 hari itu merupakan keterangan waktu ya. Ya. Nah, anak-anak tadi kalian sudah menyimak, kemudian membaca gambar bercerita tentang proses pembuatan garam ya. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, apa saja perubahan wujud yang terjadi dalam proses pembuatan garam? Coba angkat tangannya, siapa yang bisa? Kudu. Cair ke gas. Cair ke gas. Nah, istilahnya apa? Menguap. Menguap. Pinter sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak, kasih tepuk salut untuk kudunya ya, karena sudah menjawab benar ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut ya. Nah, yang lain yang ingin dikasih tepuk salut sama Bu Guru harus benar menjawab ya. Nah, anak, selain wujud benda dalam proses pembuatan garam itu kan ada menguap. Nah, selain menguap itu ada lagi apa contohnya ya? Perubahan apa yang terjadi? Coba siapa yang bisa? Ya, Sri Purnami? Mengkristal. Apa itu mengkristal, anak-anak? Mengkristal apa? Coba Sudini. Dari gas ke padat. Perubahan wujud benda dari gas ke padat. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, dalam proses pembuatan garam ya, perubahan wujud benda yang terjadi itu adalah menguap ya. Proses perubahan benda menguap yaitu dari perubahan wujud benda dari cair ke gas, dan mengkristal yaitu perubahan wujud benda dari gas ke padat. Nah, ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam membuat garam. Ya, yang pertama itu adalah air laut. Kemudian ada cuaca, yang ketiga adalah tanah. Nah, Bu Guru mau tanya, kenapa air laut yaitu merupakan faktor yang mempengaruhi dalam membuat garam? Ada yang bisa? Kenapa air laut? Nah, karena asin. Bagus. Selain itu apa? Kenapa air laut? Ini ya anak-anak ya. Kenapa air laut merupakan faktor yang mempengaruhi dalam membuat garam? Kenapa? Karena air di laut itu merupakan bahan dasar dalam membuat garam ya. Nah, tidak sembarangan air laut itu digunakan untuk membuat garam ya. Nah, dipilih air laut yang bagus, yang kualitasnya bagus. Semakin bagus kualitas air laut, semakin bagus pula hasil garam yang dihasilkan. Ya, anak-anak, tahukah kalian daerah-daerah penghasil garam? Nah, di buku kalian sudah ada ya. Coba kalian buka buku halaman 175 ya. Nah, di sana ada daerah-daerah penghasil garam. Seperti apa? Seperti daerah mana? Yang pertama Madura, kemudian Sumatera, Sulawesi, dan Pandai di daerah Nusa Tenggara. itu adalah penghasil garam ya anak-anak ya. Nah, tadi kan air laut yang merupakan menjadi faktor proses pembuatan garam. Kemudian sekarang yang kedua adalah cuaca. Nah, kenapa cuaca? Kenapa cuaca
cuaca, dan sudah paham anak-anak? Anak-anak, biar kalian lebih paham lagi tentang proses pembuatan garam, kalian simak dulu video pembuatan garam di depan ya. Nah, di sini Bu Guru sudah ada video pembelajaran tentang membuat garam. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang kita sudah memasuki tema 3, subtema 4 tentang proses pembuatan garam. Nah, teman-teman bagaimana? Sudah siap terima materinya? Oke, yuk kita mulai. Garam merupakan salah satu keajaiban dari perubahan wujud karena dapat membuat makanan yang dimasak akan terasa lebih lezat. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah menyimak tentang videonya ya. Berarti garam itu merupakan salah satu keajaiban dari perubahan wujud ya, karena dapat membuat makanan yang dimasak akan merasa lezat. Ya, sudah paham anak-anak? Sudah paham? Kita lanjut lagi ya. Pernah melihat garam kan? Pasti sering melihat ibu gunakan garam sebagai bumbu masakan kan? Oke, garam adalah bahan makanan yang dibuat dengan memanfaatkan proses perubahan wujud ya. Oh ya teman-teman, perubahan wujud apa ya yang terjadi pada garam itu? Dan bagaimana proses pembuatannya? Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Garam dihasilkan dari air laut, biasanya di pinggir pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak videonya. Itu garam itu dihasilkan dari air laut ya anak-anak. Biasanya di pinggir-pinggir pantai yang tidak memiliki banyak sungai ya. Nah, petani garam membuat ladang garam berbentuk tambak-tambaknya seperti petak-petak garam ya. Kita lanjut lagi. Garam membuat ladang garam berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, proses pembuatan garam pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak, kemudian tanah di dalam petak tambak harus dipadatkan dulu, kemudian diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Anak-anak, dalam proses pembuatan garam itu yang pertama itu dilakukan adalah petani menyiapkan petak-petak garam ya. Tanah di dalam petak itu terlebih dahulu harus dipadatkan ya, kemudian diisi air laut dengan kedalaman tertentu ya. Kita lanjut lagi ya. Itu air laut yang terkena matahari akan menguap menjadi gas dan akan meninggalkan kristal garam teman-teman. Nah, agar lapisan garamnya tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya untuk menggantikan air laut yang telah menguap. Nah, anak-anak, jadi proses pembuatan garam yang kedua yaitu air laut yang terkena matahari akan mengalami penguapan ya, menguap dari kenapa bisa menguap? Karena terkena sinar matahari ya. Sinar matahari itu menyinari air laut, kemudian air lautnya itu menguap membentuk kristal-kristal garam ya. Nah, kemudian proses selanjutnya kita simak lagi videonya. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Nah, jangan menunggu musim hujan karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Proses yang ketiga itu petani garam akan memanen
memanen. Nah, memanen garam setelah berapa hari waktunya? 210 hari. 10 hari. Kemudian, nah setelah dipanen akan dibawa ke pabrik ya, dikasih iodium, kemudian diedarkan lagi ke daerah-daerah yang lain. Garam-garam lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan kirim deh ke daerah-daerah. Nah, bagaimana teman-teman, sudah paham kan cara pembuatan garam dan perubahan wujud benda yang terjadi pada garam? Oh, Nah, tadi kalian sudah menyimak video tentang proses pembuatan garam dari pertama sampai akhir dan perubahan wujud apa saja yang terjadi dalam proses pembuatan garam ya. Nah, untuk lebih kalian memahami lagi tentang proses pembuatan garam dan perubahan wujud yang terjadi, sekarang Bu Guru akan kasih kalian LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompoknya ya. Tapi sebelum Ibu Guru membagikan LKPD, Ibu lihat kalian lemas ya, ada yang lemas ini. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi kalian pada pelajaran, Ibu akan ajak kalian untuk menari ya, biar kalian lebih berkonsentrasi. Silakan kalian berdiri, mengambil tempat ya yang luas. Kita akan menari ya, menari. Anak, sekarang kita ikuti gerakannya ya, bersama-sama.
LKPD ya. Coba kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Karena sebelum kalian mengerjakan LKPD, coba perhatikan dulu langkah-langkah yang harus kalian lakukan ya. Di halaman 3 coba kalian lihat. Nah, petunjuk kegiatan. Pertama, tulislah nama dan nomor absen pada kolom yang telah disediakan. Kemudian siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, kemarin Bu Guru sudah menyuruh kalian untuk membawa peralatan yang dibutuhkan. Sudah semuanya? Nah, ya. Kemudian bacalah setiap petunjuk yang terdapat pada LKPD. 4. Kerjakan soal pada LKPD sesuai dengan langkah-langkah kegiatan. Periksa kembali jawabanmu apabila telah selesai dikerjakan. Kemudian langkah-langkah kegiatannya, pertama-tama kalian harus menggunting dulu ya. Menggunting. Nah, ada gambar di sana tentang proses pembuatan garam karena di sana belum berurutan ya. Nah, langkah pertama kalian menggunting gambar. Ini ya, gunting gambarnya. Setelah kalian menggunting, kemudian kalian menempelkan gambar ya. Menempelkan gambar tersebut sesuai dengan urutannya dari yang pertama sampai nomor 4 ya. Kemudian setelah kalian menempel, di bawahnya itu kalian tulis. Nah, tulis sesuai dengan keterangan gambar. Gambar pertama apa keterangannya, kemudian gambar kedua apa keterangannya, dan sampai gambar keempat. Kemudian buatlah kesimpulan. Nah, di sana ada kesimpulan. Nah, coba perhatikan dulu. Ini ada kesimpulan. Kalian isi di sana, garam dihasilkan dari air titik-titik. Isi ya yang titik-titiknya itu ya, kesimpulan. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, silakan kalian mengerjakan. Ya, dalam bekerja kelompok kalian usahakan kalian bekerja secara bersama-sama, tidak ada yang diam ya. Ya, ada yang menggunting, ada yang menempel, kemudian ada yang mencari jawaban ya. Di kelompok melatih gimana? Udah? Harus aktif semua ya. Ada yang ditanyakan? Hati-hati ya, menggunting. Ini kelompok mawar. Hati-hati menggunting ya. Ada yang menempel. Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah mengerti apa yang dikerjakan? Sudah. Ini tempel. Yang mana? Karena di dalam petak sama terlebih dahulu harus kita proses menghasilkan garam pertama bukan cuma masuk tadi menyiapkan ya, dan ini sudah ada sama berarti yang satu ya. Ini kelompok teratai. Ada yang ditanyakan? Ada yang mengerti? Nah, yang pasti kan waktu 10 menit. Sekarang masih tersisa 8 menit. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, harus kerjasama. Ya, ada yang menempel, ada yang menempel ya. Dikit-dikit aja ya, jangan selalu banyak.
Di kelompok mawar sudah selesai? Ya, sekarang tinggal isi keterangannya. Ya. Sekarang kalian menulis kalimat keterangannya, kalimatnya di bawah gambar. Ya, 1 sampai dengan 4. Ayo cari jawabannya nih. Cari jawabannya nih. Ya. Ibu akan nilai kalian ya, kekompakan kalian, kerjasama kalian. Makanya jangan ada yang diem ya. Harus gimana kelompok Rakai? Maksudnya ya. Jawabannya? Ingat anak-anak, waktunya masih 5 menit.
Boleh di sini boleh ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kita akan sama-sama mempresentasikan ya, kelompok masing-masing akan mempresentasikan ke depan. Sebelumnya Bu Guru akan undi dulu siapa yang pertama, kelompok yang mana pertama. Anak-anak kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa ya? Ya, teratai. Berarti kelompok teratai yang lebih pertama ya. Teratai, maju silakan ketua kelompoknya untuk membacakan hasil presentasi. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok teratai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Saya akan membacakan proses pembuatan garam. 1. Petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. 2. Diisi air laut dengan kedalaman tertentu. 3. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanen jangan menunggu musim hujan tiba karena bisa menurunkan kualitas garam atau tidak bagus. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk. Nah, tadi kelompok teratai sudah membacakan hasil LKPD-nya ya. Gimana tanggapan kalian? Kelompok melati dan kelompok mawar? Gimana? Sudah bagus ya, sudah bagus. Sekarang silakan duduk dulu ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan undi dulu untuk kelompok selanjutnya ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Melati. Ya. Silakan kelompok mawar yang mewakili ya. Halo teman-teman, saya dari perwakilan kelompok mawar akan membaca proses pembuatan garam. Yang pertama petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah dalam petak-petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Tepuk tangan dulu untuk. Nah, gimana tanggapan kalian terhadap jawaban dari kelompok mawar? Gimana? Benar? Ya, benar. Nah, sekarang Debbie duduk dulu. Nah, kelompok terakhir yaitu kelompok melati, silakan mempresentasikan. Proses pembuatan garam dari kelompok melati. Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan.
garam dibuat lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Ketiga, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Yang keempat, setelah 210 hari setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen, dijual ke pabrik untuk ditambahkan lodium dan dikirim ke daerah lain. Nah, anak-anak, tepuk tangan dulu. Menurut kalian gimana pekerjaannya kelompok melati? Apa sudah benar atau belum? Benar ya. Nah, silakan duduk dulu ya. Kalian tadi kan sudah mempresentasikan hasil kerjaan kalian, semua bagus-bagus ya, sudah benar. Nah sekarang, tadi kan Bu Guru sudah memberikan materi ya. Nah sekarang kalian sama-sama ya, kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah dipelajari hari ini. Nah, kita akan menyimpulkan ya apa yang kita pelajari hari ini. Kita baca sama-sama ya. Nah, baca dengan keras. Yang pertama, Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam adalah penguapan dan pengkristalan. penguapan Adalah suatu proses perubahan wujud dari cair menjadi gas, sedangkan pengkristalan adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. ya, itulah kesimpulan hari ini, yaitu perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam, yaitu penguapan dan pengkristalan ya. Penguapan adalah suatu proses wujud benda dari cair ke gas, sedangkan pengkristalan adalah proses perubahan wujud benda dari gas ke padat. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu berikan. Sekarang Ibu kasih soal evaluasi ya, untuk dikerjakan di tempat masing-masing. Siapa yang mau membantu membagikan soal? Ya, ya. Jadi silakan bantu ya untuk membagikan soal ya, teman-teman. Kasih satu-satu. Dikerjakan. Ya. Ibu kasih waktu 7 menit ya. Silakan diisi nama. Ya, diisi nama di sini ya. Di sini aja, di soalnya itu dikerjakan, dikasih silang ya. Silang. Ya boleh. Silakan dikerjakan. Langsung aja ya. Langsung dibuat ya, anak-anak ya. Langsung dikerjakan. Langsung disilang di sana ya. Nah,
Anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan ya. Mengumpulkan ke depan. Sudah semua? Kalau sudah semua, ibu dulu ya, ibu akan periksa kerjaan kalian. Nah, anak-anak, setelah ibu periksa ya semuanya sudah bagus. Berarti kalian sudah memahami apa yang sudah ibu berikan materinya hari ini ya. Nah, tepuk salut untuk kita semua ya. Tepuk salut. Diulang lagi, kurang semangat ya. Tepuk salut. Ya. Nah, sekarang guru mau bertanya ya. Materi apa yang telah kalian pelajari hari ini? Proses pembuatan Coba Sutini. Garam. Ya, ada yang lain? Iwi apa? belajar tentang proses pembuatan garam. Iya. Apa lagi? Iya, bagus sekali ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda pada proses pembuatan garam. Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang. No, kalau nomor satu ada nomor satu ya, gambar nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Yang mana kalian pilih? Nomor berapa? Jadi kalian senang ya, yang ini ya. Yang senang semuanya. Nah, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Belajar. Ya. Terus ini yang mana? Membaca. Bagus sekali. Terus kelompok sini yang mana kegiatan yang paling disukai? Bekerja sama. Bagus sekali. Kalau kelompok melatih? Belajar. Kelompok mawar? Yang mana yang kegiatan yang mana yang paling disukai? Dari pertama. Menulis. Ya. Nah, sekarang
mencar. Nah, pasti semua bisa ya menyanyikan. Yuk kita menyanyikan sama-sama ya. Nah, anak-anak silakan berdiri ya. Kita akan menyanyi secara bersama-sama. Boleh goyang-goyang ya. Lagi goyang. Ayo goyang-goyang boleh. Ayo goyang boleh. Nah, tangan semuanya ya. Perasaan kalian senang? Nah, senang kalian boleh berikan. Jadi sebelum Ibu akhiri ya materi hari ini, Ibu tugaskan di rumah kalian mencari dua contoh ya. Mencari dua contoh perubahan wujud benda yang terjadi selain pada proses pembuangan garam, yaitu tentang penguapan ya. Dua contoh saja. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau semua berikutnya kita akan belajar tetap di subtema 4 pembelajaran 2, yaitu tentang pembuatan gulali. Perubahan apa saja yang ada pada proses pembuatan gulali. Ya anak-anak ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, kan sudah belajar materi hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta ketua kelas Tiwi untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan Tiwi. Berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Tiwi. Terima kasih ya Tiwi ya. Nah, silakan duduk kembali. Terus sekarang kalian boleh istirahat dulu ya. Setelah istirahat kalian kembali lagi ke kelas untuk belajar ya. Silakan kalian masuk.